selaku Ketua Jurusan Perkebunan. Yang kami hormati Bapak Ian Sukmawan, SPMSI, selaku Ketua Program Studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan, serta kawan-kawan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan kuliah dosen industri pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Saya Putri Andini, selaku pembawa acara kuliah dosen industri pada siang hari ini akan menyampaikan susunan-susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pembacaan biodata narasumber, acara yang keempat pemaparan materi dilanjutkan sesi diskusi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka kegiatan kuliah dosen industri pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yakni sambutan Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan kepada Pak Insinyur Bambang Utoyo MP. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ruli Wandri, SPMP, kandidat doktor ya. Mudah-mudahan cepat selesai Pak, sukses. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Program Studi PMIP Pak Ian Sukmawan, yang mudah-mudahan segera menyusul juga Pak, rencananya Desember ke IPB. Ya harusnya udah berangkat ini, cuman ada sesuatu hal ditunda sampai Desember masuk semester 2. Yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi PMIP Polinela ya. Pada kesempatan ini inilah suatu yang realisasi dari kementerian bahwa kita telah mendapatkan industri mengajar. Di sini diwakilkan oleh Pak Ruli Wandri ya. Ini adalah salah satu ya. Mungkin nanti akan banyak lagi, dan kebetulan yang Pak Ruli Wandri ini yang memang dari Kemendikbud Pak ya. Jadi mungkin nanti selain dari yang Kemendikbud kita juga ada Pak Wandri ya, Pak Ruli ya. Jadi kita juga ada mengundang untuk dosen industri untuk bisa mengajar di Polinela. Nah ini memang komitmen kementerian bahwa memang kita harus link dengan industri, sehingga nanti kita sangat bersyukur sekali kalau Sampurna Agro ini memang udah sering Pak, kontaknya memang Pak Ian, dan kemarin rencananya kita pernah diskusi dengan HRD yang Pak yang dari Padang juga dulu siapa, kemudian kita udah siap untuk ini, cuman tindak lanjutnya terlambat Pak, jadi baru sekarang kemarin Pak Ian coba ke sana, ya mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti lah untuk MOU-nya, kemudian MOA-nya, karena di dosen industri ini bukan hanya satu, mungkin beberapa nanti dalam bidang yang masing-masing di mata kuliahnya Pak Ruli. Mungkin Pak Ruli nanti kesempatan bukan hanya di sawit Pak, mungkin nanti juga di komoditas lainnya yang mungkin Pak Ruli bisa sampaikan, seperti gulma, kemudian yang manajemen juga mungkin nanti bisa sampaikan itu. Jadi tidak terbatas hanya di sawit, dan kebetulan ini mahasiswanya mahasiswa PMIP dan di mata kuliah budidaya kelapa sawit Pak. Kebetulan pengampunya di kampus ini saya dan Pak Ian Pak. Saya dan Pak Ian di ini, kemudian di kelas satunya saya dan Bu Rini. Ya memang sudah lama, tapi paling tidak mahasiswanya bisa mendapatkan wacana lain lah selain daripada dosennya. Nah, diharapkan wacana itu bisa dari Pak Ruli ya Pak ya. Dan mungkin nanti bisa juga disampaikan bagaimana sih atmosfer di industri itu Pak gitu. Apalagi Bapak di riset, dan anak mahasiswa kita ini adalah mahasiswa sarjana terapan Pak, yang mereka juga akan melakukan riset. Mudah-mudahan apa yang nanti Pak Ruli sampaikan ya, bisa menambah wawasan, menambah motivasi bagi mereka untuk berkarir. Nah, saya harapan kita itu. Dan kami dari Polinela mengucapkan terima kasih ya atas
kesediaan Pak Ruli ya untuk bisa menjadi dosen industri yang bisa, dan salah satunya mengajar di Politeknik. Mungkin mahasiswa juga sudah menunggu-nunggu nih bagaimana Pak Ruli bisa menyampaikan materi tentang kelapa sawit ini, terutama di bahan tanam ya Pak Yan ya, yang mungkin selama ini kalau bahan tanam itu kita di sini hanya bibit aja Pak, tapi proses untuk menjadi bahan tanam yang benaran itu kita mahasiswa hanya membaca di buku saja gitu. Mudah-mudahan dengan adanya dosen industri dan pada kesempatan ini Pak Ruli Wandri, ya mudah-mudahan mahasiswa akan lebih memotivasi mereka, kemudian mereka lebih memahami hal itu. Terasa mungkin demikian Pak Yan, Pak Ruli, dan adik-adik sekalian, cermatilah ya. Dan mohon ini nanti kepada seluruh mahasiswa, kameranya diaktifkan semua ya, biasa seperti kuliah ya. Kalau tidak aktif dianggap tidak hadir, itu Pak Yan. Jadi kita juga dan ini mungkin kita komitmen gitu mahasiswa ya, gitu sudah komitmen di awal ya, di perusahaan itu butuh kalian yang attitude-nya ya, soft skill-nya baik ya, kreatif, jujur, dan inovatif ya. Saya rasa mungkin itu pada kesempatan ini bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pada Pak Ruli Wandri untuk selamat mengajar atau memberikan pengetahuan, memberikan informasi kepada mahasiswa kami, dan mudah-mudahan berapa kali ini rencana Pak Yan, Pak Ruli? Kalau bisa 2 kali Pak. Mohon Pak Ruli, kalau jika berkenan minimal paling tidak 2 kali bisa untuk di Prodi PMIP ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Bambang Utoyo MP yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya pembacaan biodata narasumber Bapak Ruli Wandri SP MP. Biodata. Nama, Ruli Wandri, SPMP. Tempat tanggal lahir Kemantan Kebalai, 14 Juni 1980. Jabatan, Kepala Riset Agronomi R&D PT Samporna Agro. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Malaysia. Riwayat pendidikan tahun 1900 hingga 2001, Diploma 3 Manajemen Tanaman Perkebunan, Universitas Andalas. Tahun 2001 hingga 2003, S1 Agronomi, Universitas Brawijaya. Tahun 2004 hingga 2006, S2 Pengelolaan Tanah dan Air, Universitas Brawijaya. Tahun 2019 hingga saat ini, Natural Research Management, Universitas Brawijaya. Riwayat pelatihan, mengikuti berbagai pelatihan bidang manajemen dan kepemimpinan. Riwayat kerja, tahun 2007 hingga 2012, Asisten Manajer PT Smart Tbk. Tahun 2012, Field Research Operation Manager, PT Samporna Agro Tbk. Tahun 2012 hingga 2013, Seed Production System Manager, PT Samporna Agro Tbk. Tahun 2013 hingga 2015, Senior Researcher of Agronomy Research, PT Samporna Agro Tbk. Tahun 2015 hingga saat ini, Head of Agronomy Research, PT Samporna Agro Tbk. Publikasi, 14 judul artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah internasional dan proceeding. Acara selanjutnya, yaitu pemaparan sesi diskusi. Untuk pemaparan materi dan sesi diskusi pada siang hari ini akan dipandu oleh Saudara Aldeni Reski Roham selaku moderator kuliah dosen industri. Kepada Aldeni saya silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan pada rekan saya Putri Andini selaku MC yang telah mempersilahkan saya untuk
memandu kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Baik. Nama kata sayang, tak sayang maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aldianis Proham dari Program Studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan yang akan menjadi moderator pada sesi diskusi kali ini. Baik, untuk memulai diskusi kita pada hari ini, saya ingin menyapa teman-teman nih. Gimana nih teman-teman? Apa kabarnya? Apakah sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Baik, siap, Saudara. Alhamdulillah baik, Den. Baik, terima kasih atas responnya. Kemudian pada Pak Ruli, selamat siang Pak Ruli. Selamat siang. Baik Pak. Reski. Bagaimana ini Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sudah siap ya Pak untuk memberikan materi dan diskusi pada. Siap. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pada Pak Ruli, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan, Bapak Bambang. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi, PMIP, Ian Sukmawan. Bahagia sekali hari ini saya bisa berbagi tentang apa yang industri lakukan. Ya, nanti saya hanya akan bercerita saja banyak cerita bagaimana benih unggul kelapa sawit, khususnya di PT Sampurna Agro. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada Pak Bambang, saya dari beberapa usulan program praktisi mengajar, saya memilih 2 politeknik untuk tahun ini, karena saya sebenarnya adalah keluaran dari program vokasi teknik pertanian Universitas Andalas. Oh iya. Di Padang. Di Padang. Jadi, ya, mungkin teman-teman Bapak masih banyak yang di sana, saya lihat Pak. Dan saya harap dengan program masih tahun 98 saya masuk, masih kurikulum yang lama Pak Bambang. Saya berharap dari Polinela juga bisa berkembang lebih baik, dan saya pikir tidak menjadi pembatas atau tidak diploma atau sarjana terapan tidak menjadi pembatas untuk rekan-rekan mahasiswa untuk berkembang. Nggak ada masalah, yang penting bagaimana apa yang disampaikan Pak Bambang tadi, bagaimana soft skill, kemudian juga yang oleh basic pengetahuan. Dan untuk sarjana terapan biasanya untuk praktek industri itu sebenarnya sudah tidak menjadi kinerja dan disiplin. Yang pertama, ini sudah disampaikan oleh pembawa acara. Kemudian yang ingin saya sampaikan kedua adalah PT Bina Sawit Makmur adalah anak perusahaan dari Sampurna Agro. Letaknya di Pematang, ada rekan-rekan yang dari Pematang, Sumatera Selatan. Ini perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan. Jaraknya kira-kira 15 menit dari pintu tol Pematang. Jadi sebenarnya dekat. Tapi nanti mungkin kita akan bisa bicarakan dengan Pak Ian dan Pak Bambang kira-kira apa yang bisa kita bantu atau kita fasilitasi untuk kegiatan belajar mengajar, bukan hanya kuliah tapi kalau mungkin praktek. Tapi untuk sementara karena aturan COVID masih berlaku Pak, kami mohon maaf untuk sementara masih belum bisa menerima itu. Tapi seingat saya dulu pernah ada mahasiswa dari Polinela. Ya pernah ada Pak, pernah. Ya.
Pernah beberapa tahun lalu pernah, begitu COVID berhenti. Ya. Ya. Ini jejak langkah. Jadi PT BSM itu adalah perusahaan yang bukan hanya bergerak di bidang bukan hanya melakukan riset, tapi dia punya bisnis. Yang pertama adalah benih unggul. Kemudian kalau Bapak dan Ibu membutuhkan analisa laboratorium, kita juga punya laboratorium, satu-satunya laboratorium pertanian kompleks yang cukup lengkap di Sumatera bagian selatan. Itu mungkin sekilas ininya tentang Sampurna Agro dan PT Makmur. Nah, sesuai dengan diskusi dengan Pak Yan, salah satu materi yang diminta untuk disampaikan adalah produksi benih. Nah, pertanyaan pertama yang muncul, kenapa harus pakai benih unggul? Kenapa bukan kita ambil bahasa Inggrisnya itu kentosan? Kenapa nggak kita tanam kentosan aja? Atau bibit liar yang ada di lapangan? Ini fakta yang saya ambil dari pemberitaan di Indonesia minggu ini, tahun ini, itu masih banyak sekali benih-benih sawit palsu yang beredar. Sampai di marketplace ini beredar. Nah, apa akibatnya ketika pemakaian benih palsu? Ini informasi dari penelitian yang dilakukan oleh rekan kami di PPPS. Apabila menggunakan benih palsu, itu produksi bisa turun sekitar 50%. Jadi ini mesti betul-betul menjadi perhatian kita bersama, termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan industri nasional. Nah, apa impact-nya? Banyaknya beredar benih palsu, salah satunya adalah produksi tanaman kelapa sawit kita itu sebenarnya masih tergolong sangat dibanding dengan negara-negara lain. Salah satu penyebabnya adalah Malaysia 3,8 ton minyak dan Indonesia hanya 3,8. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya dari tambah dalam proses juga memainkan peran yang enggak. Dari 3 faktor tadi, produksi akan turun, kemudian potensi minyak kelapa sawit nasional akhirnya turun, kemudian juga biaya apabila ini tidak dilakukan dengan baik, biaya juga tinggi tetapi tidak menghasilkan. Nah, bagaimana produksi benih unggul ini yang mungkin kita pelan-pelan dan kalau ada tidak perlu menunggu selesai, kalau ada yang kurang jelas rasanya silakan untuk bertanya biar nggak skip terlalu banyak. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan bahwa harapan orang tentang benih kelapa sawit itu apa sih? Yang pertama adalah adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Nah, salah satunya adalah tahan kekeringan. Nah, sebenarnya ini yang mestinya menjadi fokus rekan-rekan mahasiswa yang ada di Sumatera bagian selatan, khususnya Sumsel dan Lampung. Karena industri kelapa sawit yang ada di Sumatera Selatan dan Lampung ketika ada kekeringan, itu adalah daerah yang paling merasakan kekeringan di Indonesia.
Jadi saya menantang rekan-rekan semua yang mau penelitian, silakan usahakan. Inilah fakta yang ada di daerah kita di Sumatera Selatan atau di Lampung. Kekeringannya cukup parah. Tahun 2019 itu adalah kekeringan paling parah sepanjang 40 tahun data iklim yang kami miliki. Nah, apa yang adaptasi terhadap kekeringan ini menjadi PR. Saya ingin memberikan kalau ada yang butuh judul skripsi yang valid di daerah Lampung, itu adalah cekaman kekeringan tanaman kelapa sawit. Yang lain apa? Kontaminasi dura sangat rendah. Ya. Ngerti dura? Ada yang tahu dura nggak ya? Oke, dura itu adalah salah satu tipe biji sawit yang mempunyai ketebalan cangkang yang tinggi sehingga ekstraksi minyaknya akan menjadi rendah. Harapannya di dalam produksi benih unggul adalah kontaminasi dura sangat. Kemudian cepat berproduksi. Di Sampurna Agro itu panen perdana itu diharapkan umur 26 bulan. Ya, artinya 2 tahun tanaman. Selanjutnya, pertumbuhan meninggi yang lambat. Kita tidak ingin sawit yang tinggi-tinggi kali, enggak. Kita cukup kelapa sawit dengan pertumbuhan meninggi lambat sehingga umur produktifnya bisa lebih dari 25. Kemudian kerapatan yang tinggi. Bagaimana menciptakan kerapatan yang tinggi? Yaitu adalah dengan menciptakan varietas-varietas yang pelepahnya tidak terlalu. Kemudian tentu produktivitas yang tinggi. PDS yang kita harapkan adalah besar dari 20 tahun dengan minyak yang juga. Nah, inilah tujuan dari produksi benih unggul. Nah, yang saya sampaikan tadi, ini dura, nampak ya? Ini dura. Kalau kita tanam ini, minyaknya, ini minyak dalam biji ini kecil dari 40%. Nah, ini sebenarnya bagus nggak ini? Ini bagus yang piscifera, tetapi jarang yang akan jadi karena dia akan gugur. Nah, dia tidak mempunyai. Nah, yang ideal adalah daerah yang 50. Nah, di dalam program pemuliaan atau perbanyakan tanaman, target kita adalah memproduksi 100% tenera. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan proses persilangan. Nah, ini kalau masih ada yang ingat masih ada yang ingat persilangan atau penentuan golongan darah SMA, ya, pelajaran biologi, genetika, untuk mendapatkan tenera 100%, itu satu-satunya jalan adalah dengan menyilangkan dura dengan piscifera. Dura dengan piscifera. Artinya tenera. Ya. Kalau saya ilustrasikan secara sederhana, ingat belajar genetik dura, itu gametnya adalah D. Nah, kemudian piscifera adalah ada
disilangkan. Ini di DP, ini tenera, ini DP, ya, ini DP, ya, ini DP. Jadi 100% yang dihasilkan adalah DP atau tenera. Ya, paham sampai sini ya? Nah, apa yang terjadi apabila yang disilangkan itu adalah atau kita mengambil biji sawit yang ada di lapangan atau yang ada di pohon. Berarti apa yang kita silangkan, apa yang terjadi persilangan di alam? Ada yang ingin jadi volunteer? Yang terjadi persilangan antara siapa dengan siapa itu? Halo? Halo? Ada yang mau bantu saya? Ya, ada yang mau bantu? Mungkin moderatornya. Kira-kira kalau kita ambil biji kelapa sawit di lapangan, persilangan antara apa yang terjadi itu? Masih Dura dan Pisifera nggak, Pak? Yang ada di lapangan, kalau misalnya kan Pisifera tuh, tenera nih, DP ini kan tenera. Yang ada di lapangan kita temukan itu adalah persilangan antara tenera dengan tenera. Kalau tenera dengan tenera disilangkan, hasilnya adalah tenera dan tenera disilangkan itu hasilnya 25% balik lagi ke bapaknya, Dura, 25% jadi Pisifera dan jarang dia akan menjadi buah alias aborsi, yang akan jadi tenera hanya 5%. Jadi itu yang menyebabkan produksi rendah. Satu-satunya persilangan yang bisa menghasilkan benih unggul nasional itu adalah dengan mengalihkan Dura dan Pisifera. Di satu-satunya jalan. Sehingga proses seleksi atau proses eksplorasi, kita mencari Dura sampai ke daerah Afrika sana, kemudian kita mencari Pisifera sampai eksplorasi ke hutan-hutan di Angola, di Kamerun, itu yang akan kita silangkan sehingga ya mudah-mudahan sampai sejauh ini secara konsep ini bisa dipahami sehingga kita bisa menjelaskan ke masyarakat atau ke rekan-rekan semua bahwa produksi dari benih unggul itu harus betul-betul terjamin dengan menyilangkan antara Dura, Tina dengan Pisifera pokok jantannya, sehingga barulah itu ada jaminan 100%. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi benih kelapa sawit? Untuk memproduksi benih kelapa sawit, kita butuh pemuliaannya saja untuk memurnikan benihnya saja, itu kita butuh waktu. Kemudian dilanjutkan dengan mengkonfirmasi apakah analisa tindak tandan dan minyaknya itu sesuai dengan apa yang dihasilkan 5-10 tahun. Kemudian produksi benihnya itu sendiri, sistem produksi mulai dari biji kita tambahkan. Ini ada orang nih, ini manjat pohon, niup polen atau dikawinkan. Kalau di manusia ini tuan kadinya yang ngawinkan, itu butuh waktu proses sekitar 8 sampai. Sehingga
untuk memproduksi satu varietas itu butuh sekitar 10 sampai 15 tahun. Ini kira-kira detailnya ya. Kalau untuk pemuliaannya ya, mulai dari penyerbukan, pengembangan tandan butuh waktu bulan, pembibitan, taman belum menghasilkan, sampai data produksi dan analisis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ini mulai dari sini, Bapak perhatikan nih, ini ada disuntik, ya, suntik ini dengan polen, kita serbuki, kita kumpulkan polennya, polen pisifera yang terpilih sesuai dengan skema persilangan, kita silangkan. Ini ditutup, sebelumnya ini ditutup agar tidak ada polen lain yang masuk. Kemudian ini diserbukan ke sini sehingga terjadi pembuahan. Nah, setelah itu kita sungkup lagi sampai proses pembuahan itu sempurna, sekitar 8 hari. Barulah akan menjadi buah hasil persilangan. Ya, buah hasil persilangan dibersihkan sehingga menghasilkan biji, kemudian ditambahkan dalam waktu kurang lebih. Jadi ini kira-kira satu siklus seed production itu produksi ini butuh waktu sekitar 6 bulan. Ini detail ini polinasinya. Ini bunga yang mulai pecah seludang, kita tutup. Ini kalau di manusia mungkin namanya dipinggit dulu, sehingga tidak ada penyerbukan liar yang terjadi. Setelah itu kita lakukan penyerbukan, ya, pada saat bunga itu reseptif atau bunga itu siap untuk dikawinkan. Nah, setelah itu kita lepas sekitar umur 5 sampai 6 bulan, kita lepas bagnya, kemudian baru kita panen sebagai tandan buah hasil silangan polinasi. Ya, sampai di sini kelihatan bahwa ini harus betul-betul dilakukan dengan baik dan melalui proses quality control yang. Nah, ini ya untuk menjamin apa yang dilakukan itu dari awal sampai dari hulu sampai hilirnya itu berjalan baik. Oh, perhatikan ini, di setiap ini ada barcode-nya. Ini KTP-nya, ini dia ikut kemana-mana. Ini dipasang mulai dari kegiatan persilangan, ditancapkan di sini, dia akan ikut sampai jadi kecambah. Ya, itu adalah bentuk quality. Nah, tahap penting selanjutnya adalah pengecambahan atau dikecambahkan. Dia kan udah dari benih tadi, dari biji tadi, kita kecambahkan. Prinsip dari perkecambahan itu adalah prinsip teknologi benih, adalah pemecahan dormansi. Ya, ini yang penting sekali. Ini untuk bagaimana memecahkan dormansi benih. Bagaimana caranya? Pertama dicuci, dikeringkan, dimasukkan ke dalam ruang pemanas, kemudian dikeluarkan, dicuci lagi, masukin lagi ke dalam ruang pemanas, kemudian dimasukkan ke dalam ruang inkubasi. Kita akan cek yang mana yang berkecambah, kemudian baru kotak dimasukkan ke dalam kotak dan diseleksi untuk
Nah, PT Sampurna Agro juga menggunakan teknologi berbasis molekuler atau analisis DNA untuk memastikan bahwa setiap benih yang dihasilkan bebas atau kontaminasi dua tidak terjadi. Ya, ini kita cek, kita ekstrak dalam DNA, kemudian dilakukan untuk menghasilkan ini. Ya. Dan yang terakhir adalah pengamanan atau dokumen kontrol atau jaminan mutu. Ya, jadi kalau di setiap produksi ini, biasanya di Indonesia itu ada tatonya, yang asli atau yang palsu. Jadi kalau ada rekan mahasiswa ada yang lagi praktek cambah, coba cek itu asli apa enggak. Asli biasanya ada tatonya. Tapi sekarang yang palsu juga pakai tato juga. Jadi sangat sulit untuk dideteksi di lapangan, sehingga sumber benih yang terpercaya sangat diperlukan untuk mengetahui benih itu unggul atau tidak. Kemudian ada dokumen dan sertifikatnya, kopi menjamin. Nah, ini yang penting, prosesnya yang saya sampaikan tadi itu sudah berjalan dengan baik. Harapan kita adalah penanaman ke lapangan juga baik setelah melalui proses dari produksi. Nah, ini kalau kita mendistribusikan benih itu bisa melalui udara sampai kita ekspor ke Nigeria, itu memerlukan disiplin yang ketat sehingga tidak ada kontak. Nah, dari penjelasan saya yang singkat ini, saya ingin menyampaikan bahwa untuk mendapatkan benih unggul, produksi benih unggul, itu pertama membutuhkan teknologi dan plasma nutfah yang sangat besar, dan waktu penelitian dan waktu yang sangat panjang. Sehingga ini menjadi PR kita bersama, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat atau petani kelapa sawit di Indonesia agar menggunakan benih, tidak menggunakan benih palsu yang dijual di marketplace, atau jangan tergoda dengan benih-benih palsu yang di luar. Itu mungkin pelajaran yang sangat penting, bagaimana produksi, jelas tentang produk ini. Saya mungkin hanya memancing diskusi. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita akan lanjutkan, dan mungkin akan ada tambahan slide setelah Pak Presentasi. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk slide presentasinya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruli atas materinya yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada kami. Mungkin dari rekan-rekan PMIP ada yang ingin ditanyakan pada Pak Ruli, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu, ataupun mengetiknya di kolom chat agar nanti saya baca. Baik, Jeven Fernando, dipersilakan Jeven. Baik, terima kasih kepada Saudara Aldeni yang sudah mempersilakan saya untuk bertanya. Baik, Pak Ruli, izin bertanya. Nama Jeven Fernando.
mengenai benih palsu tadi, apa yang benih palsu itu berarti kemungkinan bukan benih dura, Pak ya? Kok benih dura? Benih apa tadi? Tenera. Oh ya Pak, tenera Pak. Berarti kemungkinan benih itu kalau tidak dura, pesifera gitu Pak. Atau bagaimana yang dimaksud benih palsu itu Pak? Dan bagaimana cara kita untuk membedakan antara yang palsu dengan yang tidak Pak, selain dengan sertifikat? Mungkin cukup Pak, terima kasih. Terima kasih Jeven, mungkin langsung bisa dijawab oleh Pak Ruli, dipersilakan Pak. Oke. Yang dikatakan benih unggul adalah benih yang 100% dia itu tenera. 100% tenera. Ya. Ini yang disebut benih unggul. Benih tidak unggul itu adalah tidak ada jaminan bahwa itu dalam satu kelompok benih itu tidak ada jaminan dia dura berapa persen, piscifera berapa persen, tenera berapa persen. Tapi kalau secara teknis, secara teori, kemungkinan kalau persilangan dura dan dura yang terjadi, maka yang muncul adalah 100% dura. Kalau dura dengan tenera yang terjadi persilangannya 50% dura, 50% tenera. Tetapi di lapangan sebenarnya yang terjadi itu adalah yang ini. Sehingga alangkah sayangnya kalau ini ditanam dan kalau ini ditanam 25% ini nggak ada buahnya, Pak. 25% nggak ada buahnya. Piscifera itu jarang sekali dia akan membentuk buah karena dia akan gugur, nggak ada cangkangnya atau nggak ada rahimnya, jarang sekali. Ya, jadi itulah definisi dari benih unggul, adalah benih yang dihasilkan dari seleksi persilangan dan tenera, ada jaminan tenera 100%. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Bagaimana mengidentifikasi itu dura, tenera, di lapangan? Itu sama dengan kita menanyakan apakah benar si anak ini adalah keturunan dari bapaknya. Artinya satu-satunya jalan untuk mengidentifikasi itu adalah dengan analisis DNA. Sama dengan manusia. Tanpa analisis DNA tidak bisa, karena tanda fisik itu tidak bisa menjamin kebenaran. Karena mirip-mirip, kecuali varietas-varietas yang panjang atau tanaman yang tapi untuk jaminannya hanya bisa dilakukan pengujian. Begitu Pak, kan bisa menjelaskan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan untuk menghidupkan fitur raise hand ataupun mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Baik, Ahmad Humaydi, setelah angkat tangan, dipersilakan Ahmad Humaydi. Terima kasih moderator untuk kesempatannya saya untuk bertanya. Izin bertanya, tadi kan
harapan para pekebun sawit terhadap bahan tanam, yaitu salah satunya adaptasi tinggi terhadap lingkungan atau tahan kekeringan. Nah, sedangkan di Sumatera sendiri atau di Sumatera Selatan tadi atau bagian Lampung ini tadi kan dibilang ini masih jadi masalah utama, dan itu kira-kira bibit unggul Tenera yang tadi itu kira-kira bisa nggak menanggulangi tahan kekeringan ini? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Mas Humaydi. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Pak Rudy. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Yang kedua tadi Mas Ahmad Humaydi ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi penelitian atau seleksi bahan tanam yang tahan terhadap kekeringan itu terus berlanjut. Nah, sementara kalau Sampurna Agrut sendiri memang sudah punya kandidatnya untuk bisa menseleksi tanaman melalui pengujian bahwa ada beberapa bibit memang itu yang pertama. Tetapi itu belum selesai karena contoh tahun 2019 ketika terjadi kekeringan yang sangat panjang, hampir 5 bulan tidak ada hujan, itu ketahanan terhadap kekeringan itu juga patah. Sehingga biasanya di dalam kelapa sawit kita mengenal konsep best management practice atau usaha praktek terbaik. Nah, ini yang menentukan ini, ada 5, ini saya sampaikan di sini, ada 5 poin bagaimana agar kelapa sawit itu bisa berproduksi secara normal. Pertama, kita harus melihat bahan tanamnya, iklim dan tanahnya. Nah, ini yang penting. Jadi bahan tanam itu penting. Tadi yang Bapak sampaikan, ada seleksi terhadap bahan yang tahan terhadap kekeringan. Tetapi untuk kondisi tertentu yang lebih ekstrim, pengelolaan tanah dan air untuk menjaga air itu sangat penting. Jadi tidak selesai di material planting, ya kalau memang tahan, sangat tahan itu belum ada, tapi untuk beberapa kekeringan air berapa milimeter, ya siap untuk bertahan. Tapi ketika lebih sangat ekstrim, tahanan juga akan patah. Sehingga praktek-praktek pengelolaan air terhadap kekeringan itu kita lakukan. Mungkin itu penjelasan singkat saya, Pak. Terima kasih, Bapak Ruli Wandari. Baik, terima kasih Pak Humaydi atas pertanyaannya. Baik, rekan-rekan masih ada waktu untuk bertanya. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan untuk menghidupkan fitur raise hand. Ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, Jeven kembali. Silakan Jeven. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya kembali Bapak. Ya. Selain problem mengenai kekeringan ini, apakah ada problem di dalam industri perusahaan kelapa sawit yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan penelitian mahasiswa, Pak? Oke, terima kasih, Jeven. Ini semester berapa, Jeven? Semester 3, Bapak. Oke. Saya kembali ke slide ini. Jadi permasalahan di kelapa sawit itu tidak jauh dari 5 hal ini.
Ini saya jelasin pertama untuk mendapatkan produksi sampai 100%, pertama air, soil, masalahnya adalah di tanah. Apa masalah tanah kita di Sumatera bagian selatan, Jeven? Apa masalahnya? Tanah liat ya? Tanah liat bukan sih, Pak? Lahan gambut, Pak. Tanah gambut Oke. apa, Pak? Tanah gambut Oke. sebagian tanah liat juga, Pak. Oke, salah satu permasalahannya adalah tanah di Sumatera bagian selatan karena hujan tinggi, kemudian agak berpori, tanahnya adalah rata-rata ultisol sampai oksisol. Itu menjadi masalah untuk perkembangan kelapa sawit. Apa masalahnya adalah satu, ketersediaan P, kemudian ketersediaan basa atau PKMGCA, dan pH-nya sangat rendah. Bisa jadi salah satu judul. Kemudian bagaimana respon terhadap kekeringan dan usaha untuk konservasi air di tanaman kelapa sawit. Itu 2. Selanjutnya, permasalahan kelapa sawit di Sumsel itu adalah plantation establishment. Bukan hanya di Sumsel tapi di seluruh Indonesia adalah plantation establishment. Apa definisinya? Plantation establishment itu adalah populasi tanaman itu betul-betul harus utuh, karena produksi itu keluar dari setiap individu tanaman. Sehingga kalau ada kekurangan tanaman sedikit saja, itu akan menurunkan produksi. Yang ketiga adalah incorrect nutrient diagnosis. Jadi ada kesalahan dalam menentukan pupuk yang digunakan. Itu juga akan menyebabkan penurunan. Selanjutnya adalah inadequate agronomy management. Ini apa praktek-praktek agronomi yang salah kira-kira dalam menjaga masalah tadi, air atau tanaman. Contohnya apa? Misalnya, waktu kering kita mengendalikan gulma. Itu nggak perlu. Di kelapa sawit, kalau sudah kering berapa hari tidak hujan, itu pengelolaan gulma itu dilarang. Biarin aja. Itu sebagai mulsa. Ya, gulma bisa sebagai mulsa. Nah, itu banyak. Pengelolaan gulma, strategi pengelolaan gulma itu bisa menjadi itu. Yang terakhir yang tidak kalah penting, ini biasanya jarang dikaji, itu adalah poor crop recovery. Artinya, secara sederhana nggak dipanen. Jadi ya percuma produksi tinggi, ininya udah bagus, kalau manajemen panennya jelek, itu produksi juga tidak akan. Jadi ini ada paradigma yang digunakan oleh plantation untuk melihat permasalahan yang ada di setiap kebun kelapa sawit. Ini nanti saya share ke rekan-rekan semua sehingga bisa jadi pembelajaran untuk melihat kira-kira saya akan tertarik dan yang itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Jeven atas pertanyaannya. Di sini ada pesan masuk ke saya, Pak. Pertanyaan mengenai media tanam benih kelapa sawit, Pak. Pertanyaannya, di Politeknik Negeri Lampung itu jumlah tanah topsoil itu sangat kurang, Mbak. Sehingga pembibitan itu menggunakan tanah subsoil yang dimana kita ketahui bahwa tanah subsoil itu miskin unsur hara, Pak. Jadi bagaimana cara agar pembibitan itu bisa sukses menggunakan tanah subsoil yang miskin hara itu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Reski. Harusnya ini adalah materi selanjutnya tentang pembibitan, tetapi
saya sebenarnya menyiapkan satu slide secara umum prinsipnya dari pembibitan. Ya, karena ditanya mungkin saya sedikit saja menyinggung bahwa tujuan dari kalau kita membuat bibit di perusahaan itu tujuannya cuma dua. Satu, bibitnya sesuai standar. Yang ketiga, afkirnya minimal. Karena nilai benih cukup tinggi tadi. Benih kelapa sawit benih atau kecambah yang baru muncul kecambahnya kayak toge itu harganya sekarang 1 butir itu sekitar $1. Ya. Jadi ini nilainya kan sangat tinggi. Sehingga kalau di perusahaan tujuan pembibitan itu menghasilkan bibit itu cuma dua. Satu, tumbuhan bibit sesuai standar. Yang kedua, afkirnya minimal. Nah, kultur teknis pembibitan apa yang dilakukan? Yang pertama adalah kualitas tanahnya itu baik. Itu standar pertama. Kemudian airnya cukup, cahaya dan udara cukup, kemudian penerapan gas management practice. Nah, ini nanti minggu depan kita atau pertemuan selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana yang dilakukan manajemen kebun melihat bibit. Tetapi kalau dari standar ini bahwa kualitas tanah yang baik, saya sekarang bertanya kembali ke moderator. Kira-kira definisi tanah baik itu apa? Coba diskusi. Kalau menurut saya sendiri sih Pak, tanah yang baik itu yang pertama mempunyai ketersediaan unsur hara yang baik, yang pertama. Kemudian aerasi yang baik, kemudian mampu menahan air gitu Pak. Oke. Nah, bagus penjelasannya. Tetapi kita kembali ke prinsip dari kualitas tanah baik. Kualitas tanah baik menurut FAO itu adalah secara fisik, kemudian secara kimia, dan secara biologi. Apa indikatornya? Pertama, kualitas tanah baik itu fisiknya bagus. Fisiknya itu apa? Fisiknya itu kalau kita belajar standar tanah untuk pertanian, itu minimal terdiri dari 5% atau sekitar 2-50% bahan organik, kemudian dia mengandung pasir, kemudian dia mengandung debu, dan dia mengandung liat yang berimbang. Biasanya kita kenal dengan lempung berliat dalam segitiga tekstur atau lempung berpasir. Nah, artinya secara fisik itu bagus. Kemudian mengandung bahan organik sehingga poros. Selanjutnya apa? Kemudian selanjutnya adalah kesuburan kimia. Kesuburan kimia itu kita perlukan basa-basa tersedianya cukup, kemudian biologi tentu, biologi kita butuhkan, itu biasanya mikrobanya baik. Nah, itu biasanya bisa didapatkan secara alami dengan soil. Pertanyaan selanjutnya, kalau tidak ada tanah topsoil seperti apa?
Yang ada hanya ada subsoil, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Oke, sekarang cek kira-kira kandungan liatnya berapa. Nah, kalau di Sampurna Agro juga terjadi hal-hal seperti itu. Kalau hanya tersedia top subsoil, yang kita lakukan adalah menambahkan pasir untuk porositasnya. Jadi setelah dikeringkan, diayak tanahnya, kemudian ditambahkan pasir halus. Berapa komposisinya? Tergantung kadar liatnya berapa. Nah, itu untuk kesuburan fisik. Kemudian apa selanjutnya? Kesuburan kimia dan biologinya kurang. Oke, kami menambahkan solid atau kompos janjang kosong yang ada di sana. Sehingga pencampuran itu menghasilkan komposisi yang baik bagi tanaman kelapa sawit. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain menggunakan media tanah yang baik. Jadi itu tidak bisa ditawar. Kalau Bapak lihat gambar di sini, ya, di sini juga ini bibitan yang dipakai ini sudah mungkin udah puluhan tahun. Tidak ada lagi tanah topsoil di daerah ini. Jadinya adalah kita menggunakan subsoil. Kalau terlalu liat kita tambahkan pasir untuk menambahkan kesuburan dan tanahnya, kita menggunakan bahan organik, bisa dari sludge atau dari kompos janjang kosong atau serasa yang ada di sekitar. Saya pikir mungkin itu secara prinsip oke, silakan, tetapi tentu ada biaya tambahan sehingga standar tumbuhannya tercapai, kemudian akhirnya bisa kita minimal. Itu penjelasan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, mungkin dari teman-teman masih ada waktu nih. Beberapa menit lagi, mungkin satu pertanyaan lagi ya buat teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, ada satu lagi nih Pak, dari Romi Widodo. Baik, untuk pertanyaan terakhir Romi Widodo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Gini mau nanya Pak, bagaimana upaya untuk meningkatkan produksi bagi petani yang sudah terlanjur menanam benih yang tidak jelas Pak? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Romi Widodo, mungkin bisa langsung dia boleh Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Romi. Ini menarik pertanyaan ini. Ini kalau orang apa namanya, kayaknya Romi ini punya kebun ini, punya kebun atau orang tuanya punya kebun minimal. Apa yang kita lakukan kalau kita punya sudah terlanjur menanam benih tidak unggul? Ya.
secara logis, tolong dianalisis berapa produksinya. Ya. Kalau produksinya itu di bawah biaya produksi, itu pertimbangkan untuk ditumbang dan diganti baru. Ya. Sekarang ada program dari pemerintah untuk mengganti baru tanaman kelapa sawit melalui program sawit. Tapi coba dicek berapa produksinya. Kalau di perusahaan 14 ton per hektar per tahun. Kalau di bawah 14 ton per hektar per tahun, itu kita tumbang. Karena biayanya sudah tidak menutupi biaya produksi. Atau tidak ada untungnya lagi. Tentu kalau dengan kebun petani mungkin berbeda, biaya produksinya mungkin bisa lebih kecil. Nah, tentukan batas kritis dari produksi itu berapa. Tinggal ngitung, Mas Romi. Panen berapa 1 tahun, biaya panen berapa, biaya ngangkut berapa, biaya pupuk berapa. Kalau udah rugi ngapain? Kerja rugi. Ya, tumbang aja ganti yang baru. Saya berharap sekitar 3 tahun lagi berharap akan panen. Tetapi kalau masih di atas, silakan pertahankan. Tentu masih ada produksi yang bisa kita harapkan, tapi tidak maksimal. Dan secara bertahap, bisa ditumbang. Pernah rusak. Enggak, cuma memang gini sih, kalau Epson ini kalau kertas yang biayanya nempel gitu loh Pak. Kan kalau dari link itu dia kan rapat banget. Iya. Saya pikir itu Mas Romi dan moderator. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih pada Romi dan Pak Ruli. Baik, mungkin sampai sini saja sesi diskusi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ruli yang telah mendapatkan materi yang sangat spektakuler dan sangat bermanfaat ya bagi kami mahasiswa budidaya taman perkebunan. Dan terima kasih juga pada rekan-rekan yang telah aktif bertanya dan setia untuk mendengarkan materi kita pada hari ini. Pak Rezki, mungkin terakhir Pak Rezki, saya. Silakan Pak Ruli. Pertemuan selanjutnya adalah tentang pembibitan. Nanti saya minta bantuan ke tadi mahasiswa yang aktif bertanya, Jeven, Ahmad, dan Romi Widodo, untuk mencoba menjelaskan nanti di 10 menit pertama pertemuan selanjutnya apa yang diketahui tentang pembibitan. Atau secara sederhana kalau saya kasih tanah 5 hektar kira-kira pembibitan akan seperti apa. Saya minta bantuan sehingga saya dapat kira-kira apa yang kurang dan perlu saya tambahkan di pertemuan selanjutnya. Untuk Mas Jeven, Ahmad, dan Mas Romi Widodo minta bantuannya nanti ya. Ada nanti souvenirnya saya kirimkan lewat Pak Yan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi mengenai pembibitannya ya Pak ya? Ya, pembibitan. Apa yang diketahui saja. Nanti kita diskusi sekitar 10 menit pertama. Sehingga saya dapat, kira-kira saya akan mulai dari mana untuk materi selanjutnya. Mungkin itu dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruli. Baik. Sekian diskusi kita, sesi diskusi kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam saya memandu ada salah kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Baik, saya kembalikan kepada Putri Andini selaku MC. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Bambang, Bapak-bapak, Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Pak Ruli. Ya Pak, sama-sama Pak. Sama-sama Pak Ruli, terima kasih Pak Ruli. Sampai ketemu lagi. Ya Pak. Assalamualaikum, saya Li. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Bapak.
kasih kepada Saudara Aldini Roham yang telah memandu kegiatan pemaparan materi dan sesi diskusi pada hari ini. Acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup kegiatan kuliah dosen industri pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kegiatan kuliah pada hari ini. Selaku pembawa acara kuliah dosen industri meminta maaf atas kesalahan dan kekeliruan yang terjadi di kegiatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kepada Bapak Ian. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih semuanya. Sampai nanti ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jepen. Lagi di KDI. Gimana, Pak?